Sejarah teknikal di sepanjang perdagangan hari ini, pemirsa, saham CTRA lebih cenderung mengalami tekanan yang cukup dalam seiring pelemahan dalam indeks harga saham gabungan di perdagangan hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan intraday CTRA di sepanjang perdagangan hari ini mengalami koreksi di atas 3%, pemirsa. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, penutupan perdagangan sebelumnya di 565, dibuka flat pada pagi tadi di level yang sama. Pada pukul 9 lewat 5 menit, saham CTRA mengalami penguatan hingga ke 570, kemudian 10.30 berbalik melemah dalam ke intraday terendah hari ini di 545. Pada pukul 11.15, laju pelemahan terpangkas ke 550 dan penutupan sesi kedua masih berada di zona merah, sudah berada di 555 dan pembukaan sesi kedua di level yang sama, dan saat ini bergerak di level 545, koreksi dalam di 3,54%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pemirsa. Kita akan coba lihat pergerakan saham CTRA dalam 6 bulan terakhir sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Ada pertanyaan, apakah kondisi ini yang juga mendukung dari investor asing untuk meraup atau membeli harga CTRA di level bawah? Ini perkiraan dari beberapa analis, pemirsa. Kemudian di 15 Januari 940, Februari 870, 9 Maret di 680, 15 April di 760, 675, 530, di 8 Juni koreksi dalam, di 8 Juli mencoba untuk bangkit kembali. 530 merupakan level intraday terendah dalam beberapa bulan terakhir. Dari sisi valuasi, pemirsa, dengan beberapa indikator yang ada CTRA untuk posisi PER-nya di 4,96 kali, PSR 1,01 kali, dan PBV di 0,42 kali, dan PCFR di 20,96 kali. PBV-nya masih di bawah 1 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, pemirsa. Yang pertama dari saham big cap dari perindustrian, ada Astra International, direkomendasikan spekulatif buy, pemirsa. Supportnya di 4790, resisten hingga ke 5300. Kemudian PGEO lebih ke arah trading buy. Secara teknikal hari ini PGEO posisinya menguat di 3,87% di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan hari ini, berbalik menguat setelah di sesi pertama tadi dibuka di zona merah dan ditekan ke 890. Nanti kita akan coba ulas lebih detail untuk PGEO. Kemudian kita beralih ke saham pilihan selanjutnya. Dari saham pilihan posisi ada Antam. Hari ini Antam juga koreksi dalam, lebih ke arah buy on support 2720, resisten cukup lebar ke 3000, pemirsa. Dari perbankan big cap tampaknya BBNI lebih direkomendasikan spekulatif buy, supportnya di 3310 dan resisten hingga ke 3570 rupiah per sahamnya. Ada Astra, PGEO, Antam, dan BBNI, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ADX Channel. Pak Hadrian, kita lanjutkan kembali, Pak. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Langsung saja kita ke Astra, Pak. Hari ini Astra di penutupan sesi kedua ditutup melemah di 0,81%. Sempat berbalik arah tadi, Pak, tapi tidak mampu mempertahankan posisinya. Intraday tertinggi 4980, kemudian berbalik melemah ke 4890. Kemudian dari sisi 6 bulan terakhir sudah mengalami koreksi cukup dalam. Ya, ini melihat perkembangan sesi 2, sebenarnya kita perlu revisi ya trading plan-nya. Yang tadi kita beli spekulatif buy, mungkin kita lebih ke buy on support di 4750 dulu ya, di support 4750 sampai 4790. Karena tadi kalau dia di atas level 4950, dia cukup menaik nih, dia breakout resisten gitu. Tapi kalau ini koreksi, ya kita mungkin mengubah rencana ke buy on support aja di 4750-an. Nah, itu mungkin buat ASI ya, terutama ada sentimen buyback 8 triliun ya, itu mungkin yang jadi katalis penopang supportnya nanti. Baik, ketika level supportnya, Pak, turun ke 4750-an, resistennya berubah tidak, Pak? Atau tetap dengan posisi resisten yang sudah Anda rekomendasikan tadi? Iya, aku bilang bisa tetap ya di 5.300 ya, atau mungkin dikurangin 2-3 poin, karena sebenarnya itu di area MA50. Jadi kalau dia akan kembali rebound, memang resistennya akan ada di area tersebut gitu, di 5.200 sampai 5.300. Itu target sampai kapan, Pak?
kurang lebih ini agak swing ya kok Astra ya. Mungkin bisa kita bilang 2 minggu sampai 1 bulan ya. Baik, penutupan hari ini di 4890 melemah di 0,81%. Nah, berbincang terkait dengan buyback, Pak, seberapa ampuh ini aksi korporasi buyback untuk mengangkat harga saham dengan nilai yang cukup fantastis tadi, Pak? Ya, sebenarnya dengan buyback 8 triliun sebenarnya cukup wow ya, cukup besar ya. Bahkan BCA pun kan kemarin baru 5 triliun. Astra dengan 8 triliun harusnya sih cukup positif ya gitu. Apalagi dengan harga valuasi saat ini di bawah level 5.000 itu Astra sebenarnya secara valuasi cukup oke gitu. Jadi aku optimis ini mungkin masih ada akumulasi ya. Iya. Tapi dengan buyback ini aku merasa supportnya cukup kuat nih. Jadi udah berapa hari Astra tuh tidak jebol di level 4.400 lagi gitu. Jadi kayak buybacknya mungkin sudah mulai berjalan dikit demi dikit gitu. Nanti mungkin tinggal nunggu laporan realisasi buybacknya ya di Kementerian Informasi. Baik. Dari ASI, Pak, kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, ada PGEO. Secara teknikal cukup bertahan. Ketika harga saham gabungan mengalami koreksi cukup dalam, PGEO masih mempertahankan penguatan di atas 3%, meskipun penguatan terpangkas, dan di sesi pertama pada pagi tadi sempat dibuka di zona merah. Ya, PGEO buat aku cukup bagus ya. Sekarang malah tetap di atas resisten, jadi tetap buy breakout ya, trading buy. Tadi teknikalnya kita bisa bahas targetnya di 1010 ya, itu boleh kita revisi ke 980 sampai 1010 deh, kita kasih range ya, karena market memang korek. Nah, tapi secara volume saham ini berpotensi cukup bagus ya. Jadi tetap bisa area buy di 940 area sekarang, targetnya bisa direvisi ke 985 sampai 1010. Supportnya bisa tetap menggunakan level 920 ya, yang dekat ya, sekitar 2-3% aja untuk batas resiko. Baik, intraday tadi sempat ke 890, Pak. Bagaimana Anda melihat penguatan yang terjadi untuk PGO di sepanjang perdagangan hari ini? Intraday ke 970, terendah 890. Range-nya cukup lebar tidak sih, Pak? Ya sebenarnya dibilang cukup lebar, enggak juga sih. Secara persentase kan sebenarnya masih di bawah 5% ya. Jadi buat aku masih boleh. Tapi ini mungkin emang untuk short term ya. Mungkin nggak tahu ya, Pertamina ini apa mungkin sentimen harga minyak dan segala macam. Kita bisa manfaatin nih secara volume info bagus. Ya ini sebenarnya buat day trade ya, 1-2 hari aja bungkus gitu ya istilahnya. Kalau kita bilang cuan bungkus Pak gitu. Dari PGU kita bergeser ke saham pilihan yang ketiga, Pak, ada Antam. Anda rekomendasikan buy on support. Antam hari ini seiring juga dengan saham-saham barang baku, emiten emas juga mengalami koreksi. Pak Adrian, kita akan coba update. Antam hari ini melemah 4,78%, Pak. Di 2790, intraday tadi sempat ke 2.770. Ini sudah melewati batas support atau masih aman, Pak? Sebenarnya posisinya dekat-dekat support sekarang di 2770 support. Jadi akhirnya ini boleh dilihat jadi potensi spekulatif buy on support ya. Apalagi jika besok candle hijau ini akan lebih positif, berarti di support ketahan. Nah jika beri di area support sekarang, kita bisa revisi supportnya. Jadi ya next support berikutnya ya, support berikutnya di area 2610 gitu. Jadi boleh buy di besok jika hijau, boleh beli ya sama di atas level 2770 dengan batas resiko di 2610. Targetnya itu bisa tetap sama di sekitar 3.000 sampai 3.100 ya. Pola pergerakan Antam, Pak, dalam beberapa bulan terakhir ada kaitan erat tidak Pak dengan posisi harga komoditas emas yang saat ini masih bertahan di atas level 4.000-an, belum mampu untuk melakukan lonjakan yang cukup tinggi meskipun posisi dari politik global masih membayangi sampai sejauh ini. Iya, kalau Antam bisa kita bilang sebenarnya sama harga kenaikan emas dunia ya, commodity gold ya, nggak terlalu relevan karena Antam kan juga mix ya dengan nikel ya. Yeah. Jadi kenaikan satu komoditas nggak terlalu ngefek. Malah sebenarnya kalau nikel price-nya naik, Antam biasanya yang lebih ngikut sekarang gitu ya. Penutupan hari ini di 2790 melemah di 4,78%. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, Pak Adrian, dari perbankan big cap ini BBNI lebih ke arah spekulatif buy. Hari ini perbankan big cap rata-rata berbalik arah, Pak, melemah terdampak profit taking. Kemudian juga kita akan coba update ini untuk BBNI di penutupan sesi kedua hari ini.
di mana BBNI melemah di 2,59% di 3380. Ada semacam hal yang menarik untuk BBNI, Pak Hadrian, ketika dari saham-saham perbankan big cap koreksi dalam, BBNI tampaknya daya tahannya jauh lebih tinggi, Pak. Bagaimana Anda melihat posisi ini dan perkembangan teknikalnya untuk BBNI dalam beberapa waktu terakhir? Ya, BBNI sebenarnya dibanding 4 bank besar ya, dia termasuk yang paling lincah, bahasa kita paling lincah, dia paling volatile. Jadi kalau kita bilang, cuman tutupannya emang agak kurang oke sedikit ya. Kita tadi berharap dia tutup di atas 3420, jadi lebih firm di atas MA20. Cuman karena ditutup di bawah itu, ya ini strategi bisa revisi juga teman-teman ke buy on support. Buy support terdekatnya di 3270. Jadi saya akan revisi ini lebih ke spekulatif buy on support ya. Bisa tunggu di area 3270. Dengan support berikutnya bisa ambil di area range 3090. Ya ini buat main swing seperti Astra, target swingnya sekitar di area 3600. Capaian di minggu ini sudah naik signifikan, Pak, ke 3.400-an. Anda melihat juga profit taking, Pak, yang mendasari BBNI hari ini koreksi cukup dalam. Dan level supportnya masih cukup terjaga tidak, Pak? Ya, untuk supportnya masih terjaga ya. Kita tinggal ambil support pertama di 3270 untuk area beli, pakai support berikutnya untuk batasnya resiko di 3090. So far sih ya, BNI konsolidasi cukup bagus ya. Jadi saya rasa ini masih positif ya untuk kita ambil. Di semester kedua peluangnya seperti apa, Pak? Dengan sudah melakukan perlawanan dengan pelemahan hingga ke 3.000-an secara year to date, Pak Hadrian? Ya, semester kedua sebenarnya ini kan termasuk Bank Himbara ya. Jadi kebijakan pemerintah atau peran pemerintah di sini cukup krusial. Kita berharap Danantara ada tindak lanjut juga sehingga bank-bank Himbara ini bisa kembali dapat angin positif. Contoh seperti itu, waktu itu kan Pak Purwaya sempat mau menggelontorkan 200 triliun ke bank-bank Himbara biar diputar. Nah ini yang kita tunggu nih di semester 2. Peran-peran pemerintah seperti ini yang ditunggu supaya bank menjadi positif kembali. Baik. Untuk kebijakan agresif kenaikan suku bunga, singkat saja. Sebenarnya sikap suku bunga buat bank sebenarnya nggak terlalu pengaruh ya. Dia sebenarnya bisa adjustment di margin ya. Memang lebih pengaruhnya dari sisi peran-peran kredit. Kesannya kan dengan menaikkan suku bunga kredit naik bisa menurunkan tingkat peran kreditnya. Tapi buat aku sih sebenarnya nggak. Bank akan adjustment, terutama bank-bank Himbara ini kan memang targetnya UMKM. Yeah. Jadi suku bunga nggak terlalu ngaruh sih buat aku, cuma butuh adjustment aja untuk perbankan. Secara profit mereka relatif stabil kok, walaupun bunga naik turun gitu. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Astra International, PGO, Antam, dan BBNI. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.